Halo, Haron. Pernah nggak sih kamu merasa bingung setengah mati sama sikap seorang wanita? Tiba-tiba dia berubah jadi dingin, jawabannya singkat, atau malah terlihat jutek, padahal kamu yakin nggak melakukan kesalahan apapun. Kamu mungkin mikir dia lagi marah, lagi drama, atau bahkan udah kehilangan minat. Tapi, tahukah kamu? Ada satu fakta psikologi yang sering banget dilupakan. Kadang, rasa rindu yang paling dalam justru muncul dalam wujud sikap yang paling dingin. Ini bukan tentang penolakan. Ini tentang pertahanan diri. Di video kali ini, kita akan bongkar tuntas 3 sinyal diam yang sering dikirimkan wanita ketika dia sebenarnya sangat merindukanmu. Tapi kebanyakan pria sama sekali nggak sadar. Jadi, siapkan kopi atau teh favoritmu, duduk yang nyaman, dan simak sampai habis. Karena pemahaman ini bisa mengubah cara kamu melihat hubungan selamanya. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menyaksikan video ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-temanmu, supaya semakin banyak yang paham bahwa hubungan yang tulus nggak bisa dibangun di atas fondasi ego dan gengsi. Yuk, kita mulai. Pernah nggak kamu lagi asyik-asyiknya menjalani hubungan yang terasa hangat dan penuh perhatian? Lalu tiba-tiba semuanya berubah dalam sekejap? Nggak ada pertengkaran besar, nggak ada kesalahan fatal yang kamu sadari, tapi komunikasi mendadak jadi kaku, pesannya pendek, atau interaksi kalian berkurang drastis. Reaksi pertama yang muncul di kepala sebagian besar pria biasanya adalah kebingungan yang langsung berubah jadi asumsi negatif. Apa dia udah bosan? Apa dia dekat sama pria lain? Apa dia udah nggak suka lagi sama aku? Eits! Tunggu dulu. Dalam dunia psikologi hubungan, seringkali kenyataannya justru berkebalikan 180 derajat. Sikap yang terlihat seperti menjauh itu sering merupakan proyeksi dari rasa rindu yang sangat mendalam. Tapi, mengapa wanita nggak mengatakannya secara langsung? Kenapa harus pakai teka-teki yang melelahkan? Untuk memahami ini, kita harus bedah 3 pilar psikologis yang jadi penghalang utama komunikasi jujur tersebut. Gengsi, ego, dan ketakutan akan kerentanan. Pertama, ada dinamika gengsi. Ini bukan soal sombong, melainkan mekanisme pertahanan diri untuk menjaga harga diri. Di alam bawah sadar banyak wanita, masih tertanam konstruksi sosial di mana pria diharapkan menjadi pengejar. Saat dia merindukanmu, ada suara kecil yang berbisik, "Jangan chat dia duluan, nanti kamu kelihatan murahan." Dia ingin terlihat sebagai sosok yang memiliki kendali atas emosinya. Mengakui rindu secara eksplisit terasa seperti menyerahkan senjata, memberi kamu kekuatan penuh atas perasaannya. Kedua, ada pertempuran ego, yang berkaitan dengan validasi dan uji kelayakan. Seorang wanita ingin merasa bahwa kehadirannya diinginkan tanpa dia harus memintanya. Ini adalah tes bawah sadar. Ketika dia rindu, egonya berkata, "Aku merindukannya, tapi apakah dia merindukanku juga?" Dia akan diam dan menunggu, karena jika kamu yang menghubungi duluan, itu adalah bukti valid bagi egonya bahwa kamu memikirkannya. Jika dia yang memulai, dia merasa kalah dalam permainan catur emosional ini. Ketiga, ada ketakutan terlihat, kepo, atau haus perhatian. Wanita cerdas dan mandiri sangat takut terlihat terlalu bergantung. Dia khawatir jika dia berkata, "Aku kangen kamu," itu akan memberikan sinyal bahwa kebahagiaannya sepenuhnya bergantung padamu. Untuk menghindari posisi rentan ini, dia melakukan kompensasi berlebihan dengan bersikap sibuk atau bahkan membalas pesan lebih lama dari biasanya. Padahal hatinya terus mengecek ponsel setiap menit. Lalu, mengapa kita sebagai pria sering gagal menangkap sinyal-sinyal halus ini? Masalah utamanya terletak pada perbedaan cara komunikasi. Pria cenderung literal. Apa yang diucapkan adalah apa yang dimaksud. Jika wanita diam, kita pikir dia ingin sendiri. Jika dia menjawab singkat, kita pikir dia sedang marah atau nggak ingin diganggu. Padahal, perubahan perilaku dari sangat perhatian menjadi tiba-tiba diam hampir selalu memiliki makna di baliknya. Diamnya wanita bukan berarti kosong, melainkan sebuah pesan yang sangat berisik, jika kamu tahu cara mendengarnya. Memahami bahwa sikap diam atau perilaku aneh ini bersumber dari rindu adalah langkah pertama untuk menjadi pria yang lebih berkualitas.
Pria yang paham psikologi dasar ini akan mampu bersikap tenang, nggak akan terjebak dalam permainan siapa yang paling tahan nggak menghubungi, dan malah bisa memberikan keamanan emosional yang dibutuhkan wanita tersebut untuk akhirnya berani membuka diri. Setelah memahami pondasi psikologis ini, sekarang kita masuk ke bagian inti. Bagaimana rindu yang tertahan itu bocor keluar melalui tindakan-tindakan kecil yang mungkin selama ini kamu anggap angin lalu. Sinyal pertama adalah the social media bite, atau seni memancing perhatian tanpa menggunakan kata-kata. Di era digital saat ini, media sosial berubah fungsi menjadi alat komunikasi tak langsung yang sangat strategis. Ketika seorang wanita merindukanmu tapi terhalang gengsi, dia akan menciptakan kehadiran digital yang konstan di sekitarmu. Ciri utama dari umpan ini adalah kontennya yang terasa sangat familiar bagimu. Dia tidak mengunggah sesuatu untuk pengikutnya secara umum, melainkan khusus untuk audiens yang berjumlah satu orang, yaitu kamu. Misalnya, dia mengunggah story dengan latar belakang lagu yang pernah kamu putar saat kalian di mobil, atau lagu dari band favoritmu yang pernah kamu ceritakan padanya. Ini bukan kebetulan. Secara psikologis, musik adalah pemicu memori yang paling kuat. Dia ingin memicu sirkuit memori di otakmu agar kamu teringat pada momen kalian bersama. Dia juga mungkin tiba-tiba mengunggah foto di kafe tempat kalian pertama kali bertemu, atau memakai baju yang pernah kamu puji. Ini semua adalah cara dia melempar jangkar ke masa lalu, berharap kamu akan menarik tali itu dengan mengirim pesan. Lalu, ada aksi halus menjadi hantu di notifikasimu. Kamu baru saja mengunggah story, dan namanya sudah muncul di daftar penonton paling atas. Kenapa begitu cepat? Karena dia mungkin berulang kali membuka profilmu. Kehadirannya di daftar penonton adalah caranya berkata, "Aku di sini, aku memperhatikanmu." Lebih dari itu, tiba-tiba dia menyukai foto-foto lamamu dari 3 atau 6 bulan yang lalu. Ini sinyal yang paling nyata bahwa dia sedang menelusuri kenangan dan merindukan masa-masa itu. Mengapa wanita lebih memilih strategi rumit ini daripada sekedar mengirim pesan? "Hai, apa kabar?" Jawabannya kembali pada perlindungan diri. Dengan menggunakan media sosial sebagai umpan, dia memiliki plausible deniability, kemungkinan untuk membantah. Jika kamu tidak merespons, dia tidak akan merasa malu karena dia bisa beralasan, "Oh, aku posting lagu itu karena emang lagi suka aja." Ini adalah cara aman baginya untuk mengetes air sebelum dia benar-benar melompat. Dia menunggu sinyal balik darimu untuk memastikan bahwa rasa rindu itu bersifat timbal balik. Pria sering gagal menangkap ini karena kita cenderung berpikir fungsional. Kita lihat unggahan lagu ya dia lagi dengar musik. Kita lihat view di story ya dia kan memang followerku. Ketidaksadaran ini sering membuat wanita frustrasi dan akhirnya semakin menarik diri. Padahal, yang dia inginkan hanyalah satu pesan singkat darimu. Memahami social media bait ini berarti kamu menjadi PK. Jika kamu melihat pola-pola di atas muncul berulang kali dalam waktu singkat, itu adalah undangan terbuka. Dia sedang memutar kunci pintu dan hanya menunggumu untuk mendorongnya. Sinyal kedua adalah the emotional spike. Saat rindu berubah menjadi amarah halus. Ini adalah salah satu paradoks terbesar dalam psikologi asmara. Amarah seringkali merupakan bentuk lain dari kepedulian yang sangat dalam. Bayangkan situasinya. Kemarin kalian masih berkirim pesan dengan akrab dan penuh canda, tapi hari ini ketika kamu menyapanya, kamu hanya mendapat jawaban satu kata. "Oh," atau kalimat keramat yang paling ditakuti pria, "terserah." Perubahan mendadak ini adalah sinyal diam yang paling membingungkan. Secara psikologis, dia sedang mengalami disonansi kognitif. Di satu sisi, hatinya sangat ingin berbincang lama denganmu. Di sisi lain, pikirannya merasa terluka karena kamu seolah-olah baik-baik saja tanpa kehadirannya. Untuk menutupi rasa sakit tersebut, dia membangun benteng emosional dan bersikap jutek agar dia tidak terlihat lemah. Dia mencari kesalahan kecil sebagai alasan legal untuk meluapkan kekesalan yang sebenarnya bersumber dari satu hal. Dia ingin kamu memperhatikannya. Untuk memahami ini, kita harus sadar bahwa dia sebenarnya sedang berperang melawan dirinya sendiri. Dia kesal karena dia merasa kalah oleh perasaannya sendiri. Karena dia tidak bisa memarahi dirinya sendiri karena merindukanmu. Dia memproyeksikan kekesalan itu kepadamu.
Di balik sikap Jute itu sebenarnya ada sebuah tes bawah sadar. Kalau aku bersikap buruk, apakah kamu akan tetap bertahan dan mencariku, atau kamu akan pergi? Dia sedang mencari bukti bahwa kamu cukup peduli untuk menembus tembok emosi yang dia bangun. Ingatlah prinsip ini. Jika seorang wanita benar-benar sudah tidak peduli atau tidak merindukanmu, dia tidak akan membuang energi untuk bersikap Jute. Dia akan bersikap apatis atau cuek. Kebalikan dari cinta bukanlah benci atau marah, melainkan ketidakpedulian. Jadi, jika dia masih menunjukkan taring emosionalnya, itu adalah tanda bahwa api rindu itu masih menyala hebat. Kesalahan fatal yang dilakukan kebanyakan pria adalah membalas the emotional spike dengan logika atau kemarahan yang setara. Pria berkata, "Kenapa sih kamu marah-marah nggak jelas? Aku kan cuma telat balas bentar." Hasilnya, Perang Dunia Ketiga. Wanita tersebut akan merasa semakin tidak dipahami dan rasa rindunya akan tertutup rapat oleh rasa sakit hati. Pria harus sadar bahwa dalam kondisi ini, logika tidak akan berfungsi. Dia tidak butuh penjelasan mengapa kamu sibuk. Dia butuh perasaan bahwa dia masih diprioritaskan. Lalu, bagaimana cara menghadapinya? Kuncinya adalah empati yang proaktif. Alih-alih bertanya, "Kamu kenapa?" yang biasanya dijawab dengan, "Nggak apa-apa." Cobalah pendekatan yang lebih lembut. Gunakan kalimat yang menunjukkan bahwa kamu menyadari ada yang tidak beres, tapi kamu menyikapinya dengan kasih sayang. Misalnya, "Hei, kayaknya hari ini kamu lagi capek banget ya. Maaf kalau seharian ini aku agak kurang perhatian. Aku kangen dengar suara kamu. Mau aku telepon sebentar?" Kalimat ini adalah obat penawar yang sangat mujarab. Kenapa? Karena kamu memvalidasi perasaannya, meminta maaf yang menenangkan, dan yang paling penting, kamu mengakui bahwa kamu juga merindukannya. Ini menghancurkan egonya dan membuatnya merasa aman untuk mengakui perasaannya juga. Biasanya setelah mendengar kalimat seperti itu, pertahanan dirinya akan runtuh. Dengan mengenali sinyal ini, kamu sedang membangun fondasi sebagai pria yang memiliki kecerdasan emosional tinggi. Kamu memberinya ruang untuk menjadi dirinya sendiri dan dia akan belajar bahwa dia tidak perlu takut terlihat kepo di depanmu. Sinyal ketiga adalah the random recall. Strategi menghubungi tanpa alasan yang jelas. Pernahkah kamu menerima pesan singkat di tengah hari yang isinya sangat tidak penting, seperti, tadi aku lihat tukang bakso yang mirip sama langganan kita dulu." Atau, "Aku baru lihat film kartun ini, jadi ingat kamu suka banget sama karakter ini." Bagi pria yang berpikir praktis, pesan semacam ini sering dianggap angin lalu dan dibalas dengan, "Oh iya," atau sekadar emoji. Padahal, di balik pesan yang remeh itu terdapat sebuah operandi psikologis yang sangat cerdas. Ini adalah upaya memanggil memori bersama untuk menyambung kembali tali komunikasi yang sempat renggang. Seorang wanita yang sedang merindukanmu tapi memiliki ego yang kuat, butuh kambing hitam. Alasan eksternal agar tindakannya menghubungi kamu terlihat sebagai sebuah kebetulan dan bukan sebuah kebutuhan. Secara psikologis, ini adalah bentuk bridge building, membangun jembatan. Dia melemparkan tali pancing yang sangat tipis ke arahmu. Dia ingin terlihat sebagai seseorang yang sedang menjalani hidupnya dengan asik, lalu secara tidak sengaja tersandung oleh sebuah memori tentangmu. Ini adalah alat pelindung agar jika kamu membalas dengan dingin, dia tidak akan merasa terlalu malu. Untuk menguasai seni memahami wanita, kamu harus mampu melakukan penerjemahan emosional. Setiap pesan random memiliki subteks yang jauh lebih dalam. "Aku tadi lewat jalan yang biasa kita lewatin pulang bareng." Artinya dia merindukan momen-momen kebersamaan itu. "Tadi ada orang pakai parfum yang baunya mirip banget sama kamu." Artinya indera penciumannya sedang mencari-cari keberadaanmu. Aku baru nemu foto lama kita." Artinya dia sedang menelusuri galeri fotonya hanya untuk melihat wajahmu. Dalam setiap pesan tidak penting itu, ada satu pesan utama yang tersembunyi. Kamu ada di pikirannya sepanjang hari ini dan dia butuh alasan untuk mulai mengobrol lagi. Mengapa menggunakan nostalgia? Karena memori bersama adalah wilayah aman yang menciptakan perasaan keintiman instan tanpa perlu komitmen emosional yang berat. Dia sedang mengingatkanmu bahwa kalian memiliki sejarah,
dan menegaskan bahwa dia adalah orang yang paling mengenalmu. Kesalahan terbesar pria adalah mematikan percakapan di awal. Saat wanita berkata, tadi aku lihat kucing yang mirip kucingmu, dan pria hanya menjawab, emang kucingku galak sih? Percakapan selesai. Dengan melakukan ini, kamu secara tidak sengaja menutup pintu yang susah payah dia buka. Wanita tersebut akan merasa pesannya tidak disambut dengan baik dan akan menarik diri lebih jauh. Jika kamu menyadari bahwa pesan remeh tersebut adalah sinyal rindu, maka tugasmu adalah memperlebar pintu komunikasi. Tangkaplah emosinya, bukan hanya kontennya. Berikan reaksi positif, perpanjang topiknya, dan berikan sinyal balik bahwa dia juga ada di pikiranmu. Contoh respons yang berkualitas. Serius? Jadi pengen lihat semirip apa? Tapi ngomong-ngomong soal itu, aku juga baru aja kepikiran kamu tadi pagi pas lagi ngopi. Kayaknya kita udah agak lama yang gak ngobrol panjang. Dengan respon seperti ini, kamu memberikan dia jalan tol untuk melepaskan gengsinya. Dia akan merasa aman dan tahu bahwa rindu itu berbalas, sehingga dia akan berhenti mengirim pesan-pesan aneh dan mulai berkomunikasi secara lebih terbuka. Jadi, mari kita rangkum 3 sinyal diam yang sudah kita bahas. Pertama, media sosial. Dia ingin terlihat olehmu tanpa harus memanggilmu. Kedua, emotional spike. Dia marah karena merasa kalah oleh rindunya sendiri dan butuh kepastian darimu. Ketiga, random recall. Dia menciptakan alasan logis untuk membuka percakapan agar tidak terlihat putus asa. Memahami ketiga sinyal ini akan mengubah caramu memandang dinamika hubungan. Kamu tidak akan lagi menjadi pria yang reaktif dan mudah bingung, melainkan menjadi pria yang tenang, penuh pemahaman, dan mampu memimpin hubungan ke arah yang lebih dalam. Seringkali, hubungan hancur bukan karena hilangnya rasa cinta, melainkan karena kegagalan dalam menafsirkan keheningan. Jika kamu merespon sinyal rindunya dengan kecurigaan atau kemarahan, kamu sebenarnya sedang mempertebal tembok ego yang dia bangun. Ingatlah prinsip ini. Perilaku luar jarang mencerminkan perasaan dalam secara langsung. Seorang wanita yang merindukanmu tapi terhalang gengsi akan terlihat seperti orang yang menjauh, padahal jiwanya sedang mendekat. Jika kamu bisa mengubah perspektifmu dari dia sedang menjengkelkan, menjadi dia mungkin sedang butuh kepastian, kamu sudah selangkah lebih maju daripada 90% pria di luar sana. Pria yang peka sering disalahpahami sebagai pria yang lemah. Kenyataannya, kepekaan adalah bentuk tertinggi dari kekuatan. Kepekaan bukan berarti kamu harus tunduk pada setiap kemauan wanita, tapi berarti kamu tahu kapan harus memberikan ruang dan kapan harus menariknya kembali. Ada sebuah rahasia besar. Seringkali wanita hanya butuh satu pintu terbuka untuk bisa kembali menjadi dirinya yang hangat. Tembok ego, gengsi, dan ketakutan adalah konstruksi yang sangat rapuh yang hanya butuh satu sentuhan kejujuran dari pihak pria untuk runtuh. Terkadang kamu tidak butuh makan malam mewah atau hadiah mahal. Satu pesan singkat yang tulus seperti, aku lagi duduk sendirian, terus tiba-tiba kepikiran kamu. Semoga harimu menyenangkan. Sudah lebih dari cukup. Pesan ini memberinya keamanan, menghilangkan gengsinya karena kamu yang mengaku kepikiran duluan, dan tanpa tuntutan sehingga dia tidak merasa tertekan. Tujuan akhir dari memahami semua ini adalah agar kamu bisa menjadi safe haven, tempat berlabuh yang aman bagi wanita tersebut. Ketika dia tahu bahwa kamu bisa membaca polanya, bahwa kamu tidak akan marah saat dia bingung, dan kamu tidak akan pergi saat dia sulit mengungkapkan rindu, dia akan memberikan loyalitas dan cintanya sepenuhnya. Hubungan yang sehat adalah hubungan di mana kedua belah pihak merasa dilihat dan didengar, bahkan dalam keheningan mereka. Jadi, setelah mempelajari rahasia ini, sekarang saatnya kamu bertindak. Jangan hanya menjadi penonton pasif. Coba cek notifikasi kamu dan lihat kembali interaksi terakhirmu. Apakah ada salah satu dari 3 sinyal yang sempat kamu abaikan? Jika kamu merasa dia sedang mengirim sinyal rindu, jangan tunggu besok. Kirimkan pesan singkat sekarang juga. Tidak perlu lebay. Cukup katakan bahwa kamu memikirkannya. Bagikan juga pengalamanmu di kolom komentar di bawah. Apakah kamu pernah mengalami salah satu sinyal ini atau ada cerita di mana kamu baru sadar setelah hubungan berakhir? Mari kita berdiskusi dan belajar bersama agar kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih peka dan berkualitas.
Jika video ini membantumu memahami pasangan atau gebetanmu dengan lebih baik, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada teman-teman pria lainnya yang mungkin saat ini juga sedang bingung menghadapi sikap wanita. Ingat, pria hebat bukan dia yang paling banyak bicara, tapi dia yang paling mengerti tanpa perlu banyak kata. Sampai jumpa di topik pengembangan diri selanjutnya. Dan tetap menjadi Haroon.